Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk menggunakan fungsi dari implementasi loginnya ini. Nah, untuk implementasi loginnya kita akan ambil beberapa step yang akan kita lakukan. Pertama, mungkin kita akan coba buat pin ya, untuk mengambil endpoint login dari backend. Nah, kemudian yang kedua, kita akan coba buat validasinya. Jadi kita akan buat validasi errornya dari error endpoint yang kita terima. Seperti jika user atau email dan passwordnya tidak dimasukkan, kita akan tampilkan errornya menggunakan komponen alarm message yang ada di vui try. Kemudian tahap yang ketiga, kita akan coba buat fungsi loginnya berhasil, fungsi login berhasil, dan kita terima tokennya. Terima token yang sudah ada di endpoint backend yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Nah, pertama kita coba dulu prepare, kita buat pin ya untuk store datanya, dan juga kita coba persiapan dulu ya untuk pembuatan pinnya dan juga storing datanya. Untuk tahap yang pertama, kita masuk saja dulu ke codingan. Sini kita matikan dulu aplikasi kita, Ctrl C. Nah, kemudian pinnya ini kita ingin install di folder client, jadi kita harus CD dulu ke client. Setelah itu kita install pinnya, yaitu sebagai state management kita yang kita bisa akses secara global, state, fungsi, dan lain-lainnya secara global nantinya. Jadi kita masuk ke client, kemudian kita buat folder storage. Di folder storage-nya kita buat file, kita buat saja namanya user storage atau out storage.js. Nah, untuk storage globalnya nanti. Nah, ini kita bisa buka dokumentasi dari pinnya untuk ngecek caranya seperti apa setelah kita lakukan instalasi. Nah, pertama mungkin kita coba daftarkan dulu di dalam main.js kita, yaitu import create pinnya, dan juga kita lakukan register dari pluginsnya di sini. Kemudian kita use. Ini kita bisa ambil, kita masukkan ke notepad dulu, import create pinnya, kemudian register, kemudian kita use. Nah, selanjutnya setelah kita import, kita buat define pinnya. Seperti ini, jadi ada dua cara, menggunakan option storage atau setup storage. Sini kita coba gunakan setup storage. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan di dalam codingan kita. Kita coba daftarkan dulu di main.js ke sini. Ini supaya lebih rapi, mungkin kita bisa komen. Ini import dari vui try. Kemudian di bawahnya mungkin kita coba import dari create pinnya, dari fungsi pinnya yang sudah kita install. Nah, selanjutnya tadi kita lakukan register, kita tampung ke dalam variabel, itu fungsi create pinnya. Selanjutnya kita use, kita simpan saja di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang di bawah ini itu komponennya, komponen. Nah, selanjutnya kita akan coba buat untuk storage-nya di out storage yang ini. Tadi kita sudah lakukan copy apa saja yang dibutuhkan, dan kita coba import beberapa fungsinya seperti define store. Kita lakukan import dari pinnya, dan juga fungsi left dari vui. Seperti ini. Nah, selanjutnya di storage-nya ini
pertama mungkin kita buat fungsi di mana dia bisa melakukan buka tutup dari dialognya. Karena di sini kalau kita baca di komponen bagian form out, nah cara menjalankan tutup dari modalnya itu menggunakan close callback. Nah sebenarnya ada cara lain selain kita gunakan close callback, karena close callback ini kita tidak bisa terima di dalam pinnya nanti. Jadi kita bisa gunakan yang namanya vmodule untuk membuka tutup dari dialognya yang ada di dalam header di bagian layout header view. Yang ini kita gunakan add click dialog true jika dia terbuka, false jika dia tertutup. Ini kita langsung buat saja dulu state-nya secara global. Di sini kita hapus yang tidak perlu dulu. Cons kita buat satu dengan nama dialog sama dengan left. Kita buat fungsinya jadi false, jadi dia tertutup dulu untuk defaultnya. Dan di sini kita ganti dialog seperti ini. Nah selanjutnya kita tinggal gunakan di headernya. Di header kita lakukan pemanggilan dari storage-nya, yaitu state-nya. Di sini karena kita ingin manipulasi state-nya, kita bisa gunakan store to left dari pinnya. Kemudian kita lakukan register dari pinnya yang kita buat atau storage yang kita buat di sini. Kita buat dulu namanya. Kita sebut saja namanya use out storage. Nah sini define store-nya out atau user. Nah kemudian kita coba register di form out component di header view. Kita import dulu yaitu use out storage. Kemudian kita lakukan tampung ke dalam variabel out storage sama dengan use out storage. Nah kemudian state-nya kita coba gunakannya, kita bisa manipulasi jadi true dan false. Kita buat dia jadi state. Di sini kita komen state pin ya. Cons ambil namanya dialog dari out storage. Nah ini sama ya, kita hapus saja dialog dari state yang di bawah. Kita gunakan state dari pinnya untuk membuka tutup dialognya ini. Kita lakukan save, kita coba dulu. Pertama-tama kita jalankan dulu aplikasi kita di terminal. Nah, ini dia masuk klien, kita cd titik-titik, keluar dari folder klien, habis itu fpn run dev. Oke, di sini sudah jalan. Kita cek reload. Nah, ini belum jalan untuk membuka dialognya. Kita coba inspect console. Oke, di sini ada error karena kita lupa di state-nya harusnya digunakan store to left yang ini untuk dialognya. Store to left yaitu storage. Kita save lagi, coba lagi, reload, klik. Nah dia membuka dialognya dan sini dia tutup dialognya. Di sini kenapa kita gunakannya di storage, supaya nanti pada saat sign in kita bisa manipulasi untuk tutup dialognya langsung di dalam pinnya atau storage-nya. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat fungsi untuk mengatur formnya yang kita buat. Kita masuk ke form out component. Nah di sini kita bisa buat form di bagian sini. Form kita masukkan yang ini ke paling bawah setelah div di sini. Itu kita tampung semua elemennya ini masuk ke dalam sebuah form, dan di dalam formnya dia akan jalan pada saat buttonnya ini diklik, yaitu button tipe submit yang send in ini. Jadi dia tidak gunakan close callback, tapi kita buat dia jadi type submit kayak gini. Nah selanjutnya kita fungsikan fungsi dari formnya ini. Kita buat saja namanya
submit titik prevent supaya dia tidak melakukan reload pada saat melakukan submitnya. Fungsinya kita sebut saja namanya handle submit. Dalam kurung tutup kurungnya tidak perlu. Oke, di sini ada error karena kita belum buat fungsinya. Kita buat fungsinya di script setup. Script setup. Kemudian buat fungsi const handle submit sama dengan buat arrow function. Kita coba saja dulu, kita console.log, klik kayak gini ya. Nah, kita coba dia jalan atau tidak ya handle submitnya ini. Masuk, reload, klik, kita inspect, kita langsung klik sign up atau sign in nya. Nah, dia akan muncul kliknya, jadi fungsinya sudah jalan, fungsi dari submitnya. Nah, selanjutnya kita bisa buat fungsi di dalam storage, yaitu fungsi login. Sini const login user. Oh ya, di sini sebelum return buat berupa arrow function atau fungsi biasa juga nggak masalah. Nah, di dalam login storage-nya kita bisa terima inputan dari value yang kita dapatkan. Di sini kita bisa masukkan input data, contohnya. Selanjutnya kita bisa console log di sini input data yang kita terima apa-apa saja. Dan login usernya kita bisa return. Dan setelah dia melakukan cek console lognya, kita coba dialognya jadi tertutup lagi. Di sini kita bisa ubah dialog value-nya jadi false kembali atau tertutup. Oke, sebelum kita testing, kita coba implementasikan dulu login usernya ke dalam fungsi form out component. Dan di form out component kita buat fungsi dari inputannya juga menggunakan reaktif. Sini import reaktif dari view. Kemudian kita buat state-nya. Nah, ini state bukan dari pin-nya ya, tapi state biasa dari komponennya ini. State. Kita buat saja namanya user input. Sama dengan reaktif berupa objek, yaitu ada inputan untuk email, nilai defaultnya kosong, dan juga password yang nilai defaultnya juga kosong sama. Oke, seperti ini. Kemudian di sini setiap inputannya kita bisa pasang. Pertama di inputan passwordnya atau emailnya dulu. Di sini kita ganti email, labelnya email, font-nya juga email. Dan di sini kita kasih type berupa email. Dan ambil vModule dengan nama input user input titik email. Kemudian yang untuk password, di sini vModule, vModule sama dengan user input titik password kayak gini. Oke, ini sudah untuk inputnya. Dan kita coba fungsikan storage-nya di sini. Kita import lagi out use out storage from add, kita arahkan ya ke storage-nya /storage /out storage, dan kita coba daftarkan storage-nya. Sini storage dari piniannya const out storage sama dengan use out storage. Kita ambil fungsi storage-nya, ini action storage const sama dengan out storage, yaitu nama fungsinya tadi yang kita buat, login user, yang sudah kita return. Jadi juga sama login user kayak gini.
Oke, ini agak bermasalah ya di VS Code-nya, warnanya agak berubah. Ini dari VS Code saya kayaknya. Ini kita coba ya. Jadi setelah dia jalankan yang ini, klik handle submit-nya, dia akan jalankan fungsi login user dengan 5 parameter, yaitu user inputnya yang ini. Kita save. Kemudian ya kita coba cek, reload, login. Kita masukkan dulu emailnya random, contoh surti@mail.com 1-8, sign in. Nah, dia melakukan close dan kita dapat nilainya dari email dan juga password yang kita masukkan. Nah, email dan password yang kita masukkan ini kita bisa manipulasi datanya. Nah, tapi sebelum kita manipulasi datanya, kita juga harus buat yang namanya validasi errornya. Kita masuk lagi ke dalam codingan, kita buat validasi errornya. Di sini kita bisa gunakan di sini try and catch. Jadi jika terjadi error, dia akan masukkan di catch-nya. Ini console log-nya kita masukkan saja di try, dan di catch-nya kita gunakan saja console.log, tampilkan nilai errornya apa. Dan kita coba ambil endpoint dari backend-nya. Kita lakukan import dulu dari custom fetch yang sudah kita buat kemarin, yang ada di app.js, yaitu custom fetch ini. Custom fetch from @/API. Kita tinggal gunakan custom fetch-nya di try-nya. Cons data, karena responnya nanti berupa data. Wait custom fetch titik, metodenya post, dan endpointnya /out/login. Dan untuk inputannya itu ambil dari input data, yaitu email, ambil dari input data titik email, kemudian password, ambil dari input data titik password, seperti ini. Nah, ini kita coba dulu ya untuk cek errornya. Jadi di sini mungkin kita fokus saja ke cache-nya dulu untuk mengatasi errornya. Kita masuk lagi ke codingan, reload. Oke, ada error. Di sini await-nya karena kita harusnya asing di login usernya untuk mengatasi asynchronous. Async. Kita coba lagi, reload. Oke, hilang. Kita coba ya login. Nah, di sini kalau kita tidak isi email dan passwordnya, kalau di endpointnya dari backend itu dia akan tampilkan errornya atau respon errornya. Seperti ini respon errornya kalau kita klik sign in. Nah, ini respon errornya, yaitu dia ambil dari respon dari errornya, kemudian masuk ke data. Nah, ini message-nya, inputan email dan password tidak boleh kosong. Nah, kita bisa ambil message-nya ini. Kita masuk lagi ke codingan. Jadi pada saat dia error, kita akan dulu masuk dialognya ini ke sini yang try. Jadi pada saat dia error, kita ambil message dari errornya yang kita terima. Tapi pertama kita buat dulu cons untuk menampung nilainya. Error message left yang nilai awalnya atau defaultnya itu null, dan juga cons error alarm dengan nilai default false, jadi dia tertutup dulu. Di sini kita langsung implementasikan. Jadi pada saat dia terima errornya, kita buat error alarmnya bernilai true. Jadi error alarmnya itu terbuka. Dan untuk error message-nya, ini default error alarm titik value. Dan untuk error message-nya
Itu tadi ambil dari error titik respon titik data titik message kayak gini. Nah, error alarmnya ini dan message-nya kita buat sebuah komponen. Kita buat sebuah komponen di folder komponen alarm message.v. Ini kita coba ambil alarm message di dalam view prime. Get started komponen message. Oke, yang ini kita coba message-nya yang error message-nya ini, berarti yang ini ya, kan kita buat message-nya. Kita copy, kita masuk ke dalam codingannya, kita buat template. Nah, untuk error message-nya kita ambil nanti dari close-nya, close titik error message yang kita lempar nanti, atau mungkin kita bisa sederhanakan ke message yang ambil dari script setup dari props nantinya. Di sini kita coba lempar dulu alarm message-nya, berarti di form out component di paling atas, atau setelah div yang ada di sini kita panggil komponen alarm message. Ini kita lakukan import ya dari komponen yang kita buat, yaitu alarm message ini. Nah, di alarm message-nya dia baru tampil jika error alarm di dalam storage-nya itu bernilai true, baru dia bisa tampil. Berarti kita bisa buat kondisi. Termasuk tadi yang mana? Oh, yang ini. If jika alarm message-nya, atau di sini kita ambil dulu dari storage-nya, yaitu out storage titik nama storage-nya tadi namanya error alarm. Ya, jika error alarmnya bernilai true, nah ini dia sudah bernilai true, jadi dia akan tampil message-nya ini. Dan kita passing sebuah message yang kita ambil dari error message-nya yang ada di storage. Message sama dengan user out storage titik error message kayak gini. Dan kita bisa style untuk ukuran dari errornya max width 300 pixel kayak gini ya. Nah, kemudian kita tinggal atur di error message-nya, kita ambil props-nya. Kita import dulu fungsi message from client void, atau di sini kita copy yang harus diimport. Kita buat const props sama dengan define props, yaitu message yang kita dapatkan dari form out component yang kita passing dengan type yaitu string kayak gini. Oke, ini sudah tidak ada error, aman. Kita coba testing web browser. Kita reload dulu, klik login, kita tidak isi apa-apa, langsung sign in. Oke, di sini
kita dapat errornya, cuman message-nya tidak tampil. Oke, di sini kita lupa untuk lakukan return untuk fungsi error message dan juga error alarm. Kita harus return juga. Kemudian kita coba testing lagi. Reload, login, kita sign in. Nah, di sini errornya akan tampil menggunakan alarm, yaitu inputan email dan password tidak boleh kosong. Nah, begitupun kalau kita masukkan user yang sudah terdaftar tapi passwordnya yang salah, nah dia akan tampilkan errornya juga, yaitu invalid user. Tahap terakhir, jadi kedua tahapnya ini sudah kita lakukan. Selanjutnya tinggal tahap terakhir, jika loginnya berhasil, kita akan terima cookies dari backend-nya. Kita langsung lagi ke codingan. Nah, dalam codingannya ada baiknya kita simpan respon dari datanya, kita masukkan ke dalam local storage. Di sini kita coba penampung lagi, const current user sama dengan ref, yaitu local storage. Kita get item dari user. Jika usernya ada, kita bisa buat conditional berupa JSON titik parse local storage get item dari user. Jika ada usernya, kita ambil datanya dari user yang kita tampung ke local storage, tapi jika tidak ada, maka kita buat dia jadi null, nilai dari current usernya ini. Ini kita tinggal isi di dalam sini. Nah, untuk responnya kita akan dapat dari datanya ini. Nah, ini kita bisa tampung dulu ke local storage. Local storage titik set item dalam kurung, key-nya apa? Key-nya kita samakan namanya user. Kemudian data yang kita dapatkan dari responnya kita ubah jadi JSON. JSON titik stringify data titik data, di mana responnya itu ambil dari respon data dari Axios dan juga respon data dari Express.js kita, itu data, kemudian data lagi. Dan kita isi juga di current usernya, current user titik value sama dengan data titik data ini. Nah, setelah melakukan pengisian dari pinnya atau state dari pinnya yang current user dan juga local storage yang kita isi, kita tutup dialognya. Di sini dialog titik value. Nah, kalau teman-teman pengen lihat ya isi dari data ini apa, kita bisa console log juga. Console.log data yang kita dapatkan. Nah, kita coba testing. Reload, inspect, console. Kita login. Kita masukkan user yang sudah benar, password dan juga emailnya. Sign in. Nah, ini kita dapat datanya. Ini ambil data, habis itu masuk lagi ke data. Jadi data titik data yang tadi kita tampil. Dan kita masukkan ke local storage-nya di application. Nah, ini local storage-nya terisi dari key user, yaitu data respon dari usernya yang tadi yang ada di sini. Sama dengan yang ada di local storage, dan juga di sini di cookies-nya kita dapat JWT token-nya di sini. Oke. Dan di sini harusnya dialognya dia tertutup. Kita tambahkan lagi satu fungsi, dialog value sama dengan false. Kita tutup. Oke. Sip. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk fungsi loginnya. Jadi kita buat validasi dan juga fungsi dialognya buka tutupnya menggunakan storage dari pinnya. Dan kita juga ambil masukkan datanya dari respon yang kita terima masuk ke local storage, dan juga terima cookies dari backendnya, yaitu JWT tokennya. Oke, mungkin sekian video yang lumayan panjangnya. Jadi
di video berikutnya kita akan coba buat untuk fungsi get user dan juga logoutnya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.